Selamat datang kawan-kawan semuanya di acara video pembelajaran literasi data dan teknologi informasi. Hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana literasi data berkelindan dengan komunikasi terapan. Tentu saja komunikasi terapan ini menjadi salah satu program studi kawan-kawan semuanya, sehingga mau tidak mau, kalau kawan-kawan berkecimpung di dunia komunikasi terapan, maka membutuhkan literasi data. Ada 3 tujuan pada mata kuliah hari ini. Yang pertama adalah memahami konsep dasar literasi data dan teknologi informasi. Kedua, mengembangkan keterampilan analisis data dan pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam literasi data. Jadi 3 poin penting ini menjadi satu lambaran untuk kita perkuliahan pada pertemuan kali hari ini. Nah, mata kuliah literasi data dan teknologi informasi ini tentu saja memiliki relevansi dengan program studi kawan-kawan, yaitu komunikasi terapan. Yang pertama, pentingnya data dalam strategi komunikasi. Bagaimana data memungkinkan kita dalam pengambilan keputusan secara lebih tepat dalam merancang strategi komunikasi. Dari data tentu saja kita bisa memahami audiens yang hari ini itu meliputi warganet secara lebih komprehensif. Yang kedua, peran teknologi informasi dalam menyebarkan komunikasi pesan. Kita tahu bahwa hari ini kawan-kawan semuanya tidak ada yang tidak memiliki media sosial. Dari situ kita bisa memanfaatkan media sosial itu bukan hanya sebagai sarana komunikasi, bertegur sapa, melainkan juga bagaimana kita bisa memproduksi konten, bagaimana bisa mengembangkan pengetahuan, sekaligus bisa mempercakapkan informasi yang kita miliki. Yang ketiga, penggunaan data dalam kampanye media sosial. Ini salah satu bagian upaya kita, bagaimana literasi data bisa membuat branding kita sebagai seorang warganet di media sosial. Yang ketiga, mengukur efektivitas komunikasi dengan data. Dari situ kita bisa belajar bagaimana memvisualisasi data, bagaimana data itu bisa kita jernihkan, bisa kita komunikasikan, sekaligus bisa kita sajikan sebagai sebuah laporan. Jadi, kawan-kawan, kalau kita bicara soal literasi data, apa sebenarnya literasi data itu? Kita ambil kata literasi. Literasi sebenarnya identik atau sinonimi dengan kecakapan, kompetensi, atau keahlian. Jadi kalau kita bicara soal literasi data, berarti kita bicara soal kecakapan dalam pengelolaan, penggunaan, sekaligus sebagai satu bentuk refleksi bagaimana data itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana literasi itu membuat kita makin mampu memahami, menafsirkan data yang kita miliki, yang tentu saja sekarang bejibun adanya di media sosial. Kedua, bagaimana komponen literasi data itu? Yang pertama, tentu saja kita bisa mengakses, menilai, menganalisis, dan mengevaluasi data itu. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan komunikasi terapan, antara lain bisa kita pakai untuk analisis audiens, pemantauan media sosial atau media sosial monitoring, evaluasi kampanye, segmentasi pasar, produksi konten berbasis data. Nah, dari situ kawan-kawan, kita tahu bahwa selain literasi data, kita perlu memahami mengenai apa itu teknologi informasi. Kita tahu kalau pelajaran SMP, SMA kawan-kawan dulu, itu ada hardware, software, jaringan, dan data. Dari situ teknologi informasi bisa kita beri makna sebagai satu bidang yang melibatkan penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan perangkat lainnya untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan data serta informasi. Nah, kawan-kawan, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat betapa informasi itu memiliki hierarki. Saya menyebutnya sebagai satu piramida pengetahuan. Yang paling mendasar, kalau kita ibaratkan sebagai satu piramida kawan-kawan, yang paling dasar adalah data. Kemudian yang kedua informasi, yang ketiga pengetahuan, yang keempat adalah kebijaksanaan. Jadi domain mata kuliah kita selama 1 semester ini adalah pada data kawan-kawan. Pada fondasi di mana hierarki piramida itu bisa terbentuk. Data di situ meliputi fakta, gambar-gambar, observasi, dan yang sifatnya itu tentu saja berbeda dengan informasi. Karena informasi itu adalah data yang sudah diinterpretasikan. Kedua, level yang ketiga adalah pengetahuan. Adalah informasi yang sudah diberi konteks. Kemudian yang berikutnya atau yang paling puncak adalah kebijaksanaan. Dengan kata lain, kalau kita bisa menguasai data, terlebih informasi,
apalagi pengetahuan, kita diharapkan mencapai suatu bentuk kebijaksanaan. Ini semacam satu moral bagaimana ternyata kalau kita berangkat dari data itu bisa mencakup yang paling puncak itu, yaitu kebijaksanaan. Karena hari ini kalau kita hari ini memiliki data, memiliki informasi, kita tentu saja tidak untuk memanipulasi, melainkan juga untuk makin kita lebih waskita, makin kita lebih bijaksana dalam mempercakapkan informasi di media sosial. Oleh karena itu kawan-kawan, betapa literasi data ini bisa menjadi satu bentuk cerminan kita dalam memanfaatkan media sosial, teknologi informasi di dunia maya. Nah kawan-kawan, seperti yang tadi sudah saya sentil di sebelumnya, bagaimana literasi data itu bukan hanya kita bicara soal data sebagai satu teks, tetapi juga data itu bisa berwujud visual. Bagaimana kecakapan kita dalam menggambar, memvisualisasikan, mendesain, itu bagian dari kecakapan atau literasi data visual. Tentu saja kalau kita ngomongin bagaimana penggunaan matematika di dalam satu bentuk disiplin akuntansi, data di situ bisa disebut sebagai data akuntansi atau literasi akuntansi, atau mungkin orang lain menyebutnya sebagai literasi numerik. Nah, tentu saja dalam pembacaan statistik, pembacaan bagaimana kita bisa melihat tren, kenaikan, penurunan, kelonjakan, ataupun kemerosotan dalam suatu bentuk diagram, itu merupakan satu bentuk cerminan dari literasi komunikasi, tentu saja pada konteks statistik. Nah, kawan-kawan semuanya, betapa kalau kita memiliki kecakapan literasi data di situ, kita akan memiliki satu bentuk sikap kritis terhadap apapun moda-moda, baik itu visual, tekstual, maupun audiovisual yang ada di media sosial. Dengan demikian kawan-kawan, kalau kita telah melewati mata kuliah literasi data dan teknologi informasi ini bisa membekali kawan-kawan untuk ke depan ketika di dunia kerja, itu bukan hanya kita bisa memanfaatkan media sosial, memproduksi konten, melainkan juga satu bentuk upaya kita untuk memiliki landasan etis sekaligus moral. Sehingga kawan-kawan ketika bermain di media sosial, bekerja di dunia maya, teman-teman bisa memiliki literasi kritis di situ. Dari situ kawan-kawan setidaknya bukan hanya melek literasi yang dimaknai sebagai upaya kita untuk bisa membaca informasi di media sosial, melainkan juga mengkritisi apa yang kita baca. Seperti yang kita tahu kawan-kawan bahwa orang Indonesia itu melek literasi bisa membaca, tetapi functionally illiterate. Nah, tentu saja mata kuliah ini menutup satu lubang persoalan di situ sehingga kita bisa lebih waspada, lebih kritis dan kreatif dalam menggunakan media sosial. Akhirul kalam, kawan-kawan, semoga kawan-kawan bisa menikmati apa yang kita diskusikan di dalam perkuliahan literasi data dan teknologi informasi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan tentu saja Sivitas Akademika Komunikasi Terapan Universitas 11 Maret. Terima kasih, sampai jumpa kawan-kawan, dan sehat selalu.